1 bulan mendapat keuntungan kurang lebih ya 60 juta. 60 juta per bulan. Iya. Itu bersih dari hasil penjualan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel DP Perandar bersama saya Imam Budi. Dan pada kesempatan video kali ini saya mau mengulik tentang bagaimana proses dari awal sampai sekarang budidaya ayam petelur. Jadi ini di samping saya sudah ada Mas Dadang, ini teman sekolah saya dan teman kecil saya, dan sekarang menjadi orang yang bisa dibilang sukses di bidang peternakan ayam petelur, teman-teman. Oke, kita langsung saja wawancara untuk mulai dari awal proses sampai hari ini itu seperti apa. Dan jangan lupa teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman agar nanti channel ini bisa berkembang dengan baik, teman-teman. Oke, kita langsung ajak kenalan dulu. Nama lengkapnya siapa, Mas? Imam Dadang Setiawan. Imam Dadang Setiawan. Oke, nah ini awal mula kenapa bisa budidaya ayam petelur ini, awalnya idenya dari mana? Inspirasinya dari mana? Inspirasi dari teman saya sendiri. Teman? Nah, sebelumnya kan saya kerja merantau, kuli ya. Tadinya kerjanya apa? Kerjanya kuli bangunan. Kuli bangunan. Kuli bangunan. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi mulai dari kuli bangunan hingga akhirnya sekarang bisa sukses budidaya ayam petelur. Oke, saya lanjut. Saya melihat teman saya itu kan ternak telur, ya, ayam petelur. Populasi 500 ekor dulu. Berjalan daerah sini. Terus saya tanya-tanya sama teman saya, terinspirasi. Kemudian saya spekulasi. Ambil resiko. Iya. Oke. Berarti setelah tadi melihat dari teman, kemudian langsung berkeinginan untuk terjun ke dunia ayam ini. Jadi awal mula budidaya ayam petelur ini tahun berapa dulu? Sudah berapa tahun sampai sekarang? Sampai sekarang, kalau awal proses pembangunan kandang sampai sekarang berarti hampir 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu berarti sudah berapa periode itu? 2 periode. 2 periode. Berarti dua kali bongkaran gitu. Iya. 2 kali bongkaran. Nah, pertama kali peternak ayam petelur ini dulu berapa awal modal pertama? Sebenarnya awal itu saya karena melihat modal itu besar ya. Saya ingin peternak populasi 500 ekor seperti teman saya. Tapi karena saya punya keyakinan entah bagaimanapun caranya saya ambil resiko, saya hutang bank. Oke, ini cukup berani teman-teman. Jadi awal mau terjun tapi sudah hutang bank dulu. Hutang pertama berapa dulu? 150 juta itu untuk berapa ribu ekor, berapa ekor ayam? Modal awal sebenarnya saya itu 400 juta total. Mulai dari pembuatan kandang sampai isi ayam. Itu 400 juta. Itu awal mula terjun langsung segitu? Iya. Kenapa sebenarnya itu? Karena ya saya sharing sama teman-teman peternak yang sudah besar-besar sana, yang sudah berjalan. Kalau sistem peternak itu kan tergantung dari populasi. Populasi ya. Pendapatan sedikit. Cuman karena populasi banyak kan lumayan, masih nutup. Okay. Tapi kalau populasinya itu sedikit, ketika ada krisis lah, harga kan juga naik turun ya. Harga rendah, HPP nggak nyampe kan. Berarti jadi sesuai kondisi pasar ya, naik turun nggak stabil gitu. Iya. Oke. Sesuai penyerapan pasar. Oke, itu jadi mulai tadi kan dimulai dari sebelumnya kerja kuli bangunan, kemudian beberapa sampai merantau ke Jakarta dan sebagainya, akhirnya berani memberanikan diri untuk terjun ke dunia peternakan ayam. Ini kan karena ini kan hewan yang bernyawa, itu menurut saya cukup berani untuk langsung terjun pertama, langsung modal berapa tadi, 400 juta ya? 400 juta. Nah, untuk 400 juta itu kan keseluruhan. Jadi untuk kandang sendiri itu modalnya berapa untuk pembuatan kandang? Untuk pembuatan kandang itu
Karena sementara untuk lahan kan punya sendiri Punya ini, sendiri, ya. nah, nggak beli. Jadi Alhamdulillah, sudah nggak perlu modal sewa tanah dan iya sebagainya. tanah karena itu punya kan nggak sendiri. beli. Saya hanya itu bikin kandang. Pertama kandang ini. Kandang yang bawah ini. Yang bawah ini. Yang tadi diisi baru gitu ya. Iya. Oke. Itu ya kurang lebih 200 juta 200 juta untuk pembuatan kandangnya ini. keseluruhan itu. Keseluruhan berarti termasuk baterainya. Baterainya, kandang iya, seketanya keseluruhan. 200 juta. Iya. Oke. Nah, Itu dulu. itu dulu. Waktu harga-harga kan material masih. Oh, oke. Kalau sekarang kalau sudah sekarang lumayan- kemungkinan lumayan untuk tinggi gitu ya. kapasitas 3.000 itu 300 juta. 300 juta. Jadi kenaikannya lumayan ya. 5 Lumayan. tahun yang lalu masih 200, sekarang sudah hampir 300 Iya. juta. Tapi ya itu namanya kemajuan zaman, memang ya harga-harga semakin mahal ya, semuanya memang naik gitu ya. Iya. Nah, itu kandang sendiri tadi kan 200 juta dulu modalnya. Kemudian untuk ayamnya sendiri, ayam. Untuk beli bibitnya. Ayamnya 200 juta. 200 juta itu Iya. berapa ekor? Untuk dulu kan pengisian nggak langsung. Pertama berarti ya 1.500 ekor. Oh, berarti Dua kali tahap diisi ya. separuh dulu berarti. Iya. Oke. Sama berjalan ada spasi berapa bulan gitu. Jadi berjenjang ya, setelah sudah produksi. kemudian- Sebenarnya untuk modal keseluruhan ya 450-an juta. keseluruhan sampai isi full. Sama pakan. Oh, sama sampai pakan. isi full. Nah, itu tadi kan untuk bibitnya tadi berapa? 200 juta. 200 juta ya untuk 3.000 ekor. Oh, 200 juta untuk 3.000 ekor itu Iya. sudah termasuk pakan cadangan atau belum? Segitu. Itu iya. Oh, berarti 250 sudah termasuk pakan sudah cadangan. termasuk pakan. Berarti pakan cadangan sampai nanti Iya. bertelur sampai produksi normal. 250 juta itu Iya. kapasitas 3.000 berarti 3.000. total 3.000 Itu ekor kan dulu. Waktu Oh, harga sekarang. pakan juga masih konsentrat, masih harga ya 5.000 lah. 5.000. Nah, jagung masih 3.000. Nah, kalau harga sekarang Katul 2.500. Kalau sekarang sentrat sampai 10.000. hampir 2 kali lipat berarti Iya. kenaikannya ya. 5 tahun berjalan hampir 2 kali lipat. Tapi kan kalau secara harga telurnya itu ikut naik juga nggak? Ya alhamdulillah sekarang ikut naik. Tapi kemarin pas waktu ada COVID itu hampir keseluruhan satu Indonesia itu peternak Kena hampir dampak ya? 50% lebih yang tidak terselamatkan. Karena itu memang efek corona itu, Iya. apalagi masa transisi itu memang parah, dan banyak sekali orang yang punya usaha itu gulung tikar itu banyak banget teman-teman. Ya itu sampai terkait dengan modal dan sebagainya itu habis 400 juta kurang lebih ya. 450. Berarti 450 juta itu sudah kandang sama termasuk isinya, termasuk Isi. cadangan pakan. Nah, itu dari 450 juta itu sampai balik modal itu butuh waktu berapa tahun? Sebenarnya untuk peternak petelur itu nggak bisa satu kali afkir mengembalikan modal. Kembalikan. Karena tadi sudah kepotong itu ya, kandang Iya, itu ya kan awal. kandang udah kepotong kandang, harus kita ngisi lagi, ada 2 periode atau 3 periode baru terlihat hasil dan tidaknya. Oh, oke. Untuk produksinya sendiri itu dari 3.000 ekor tadi itu berapa per harinya? Sampai berapa kilo? Untuk perharinya itu sampai 180 kilo. 180 kilo. Iya. Itu pada waktu itu berarti ya, Iya. 2 atau 3 tahun yang lalu Iya. berarti ya, 180 kilo. Nah, pada waktu itu harganya masih rata-rata di harga berapa? Harganya waktu itu masih 17-18 ribu. 17-18 Iya, ribu. Tapi 20 ya. harga segitu ada untungnya nggak? Ada, Ada. karena pakan masih Oh rendah iya, harganya. karena dulu memang harganya Harga masih pakan rendah masih semua rendah, gitu ya. ya. Jadi masih ada kalau keuntungan perhitungannya kurang lebih berapa persen? Secara keuntungan ya 30% lah. 30% dapat. Iya. Berarti kalau dulu rata-rata berapa ya? Kan tadi 180 kilo dikali 18.000 kurang lebih, 18.000. 18.000. Jadi kurang lebih 3.240.000 per
hari berarti. hari, Per ya. hari itu kan Omsetnya. kotor berarti hasil Iya, penjualan. Nah, untuk penjualannya sendiri ini kan di kawasan wilayah pegunungan jauh Iya. dari kota. Nah, penjualannya sendiri gimana? Dulu saya ngeling ke kota. Ke kota. Berarti Kota, ya. kirim ke kota itu berapa hari sekali untuk ngirim ke sana? 5 hari. 5 hari. 5 hari Berarti sekali. 5 hari sekali kirim ke kota. Iya. Otomatis kan kepotong biaya angkutan dan sebagainya kan karena Iya. jauh banget itu. Nah, untuk apa namanya? Pakan sendiri apakah beli cari ke kota atau ada supplier distributor yang datang ke sini? Ke kota. Ke kota. Berarti Jadi kebetulan saya itu ke bawah ke kota kan, bawa telur. oh, Terus pulang saya kasih pakan. oh, berarti kayak sistem barter gitu ya. Iya. Jadi nanti tinggal sisanya Iya. berapa berarti itu keuntungan Iya, gitu. iya. Oke. Ya, itu terkait dengan keuntungan per hari. Jadi karena ini daerah pegunungan di kawasan wilayah Petung Kriono ini kurang lebih berapa? Jadi jaraknya berapa kalau ke kota sekali ngirim itu jarak perjalanan? Jarak tempuhnya Ya berapa? kurang lebih 23 kilo lah. 23 kilo. Iya. Itu lumayan ya. Kenapa nggak dijual di daerah sini? Karena di kawasan Petung Kriono itu penyerapannya masih kurang. Masih kurang karena penduduknya kurang tidak Iya, terlalu benar banyak. banget. gitu. Ya. Oke, nah sekarang mulai dari bibit masuk awal produksi sampai akhir itu kendala yang paling berat itu apa? Kendala yang sering dijumpai dalam peternakan ini. Untuk unggas ya, untuk ayam petelur, mungkin untuk semua unggas lah. Ayam masuk kan masa vegetatif lah ya. Nah, Mas, Iya, masa vegetatif. vegetatif kan benar. Nah, dari umur 13 minggu, bahkan dari umur 1 hari sampai bertelur. Masa bertelur berarti sampai umur 17 minggu, 18 minggu. sampai 24 minggu. Itu ada macam-macam penyakit. Yang sering terjadi itu penyakit senot. Senot itu apa penyakit? Senot itu mata berair dan bengkak. Oh, oke. Bengkak. Itu cepet banget penularannya. Tapi sampai Karena sirkulasi udara juga itu pengaruh berarti, Iya, pengaruh, amoniak naik. sirkulasi udara termasuk kayak kotoran dan Iya, sebagainya itu kotoran. mempengaruhi itu kesehatan Karena ayamnya. kotoran yang becek, amoniaknya naik, itu bisa menimbulkan penyakit seperti senot. Terus ada jenis penyakit ILT. Tapi alhamdulillah kalau di sini di daerah pegunungan itu jarang sekali. Karena ILT identik ke daerah panas. Daerah panas. Ya, Iya, berarti kalau iya. di daerah dingin itu Iya. lumayan minim ya. Iya. Minim penyakit. Nah, kalau secara keseluruhan kalau secara penyakit itu mudah nggak di cara pengatasinya? Cara mengatasi penyakitnya? Jadi kita itu pencegahan dari umur vegetatif itu kita pencegahan dengan vaksin. Dengan vaksin. Iya. Ada vaksin Korisa, NDIB, vaksin AI dan lain-lain lah. Itu masih banyak vaksin. Berarti masih- kita suntik Masih satu persatu. bisa dikendalikan gitu Iya, ya. pencegahan. Berarti selain penyakit itu kendalanya apa lagi? Kendala secara mungkin apa harga telur turun atau harga Nah, apa namanya? Itu pakan menarik sekali, naik dan Mas, sebagainya. Itu mengalami proses itu enggak? alhamdulillah mengalami. Mengalami. Pas corona kemarin itu Oh COVID. iya, berarti angkatan pertama langsung kena corona. Iya. Wah, ini berat teman-teman. Iya. Itu hampir menyerah. Saya hampir menyerah. Itu masalahnya apa? Apa karena harganya telur turun atau harga pakan naik atau Ya gimana? karena pas mungkin efek COVID lah ya. Pasar sepi, kemungkinan seperti itu, penyerapan pasar kan berkurang. Telur numpuk, banyak telur yang nggak kejual kan. Sementara kalau bahan pangan telur kan nggak sampai lama. Paling lama 15 hari lah 15 kalau di hari, pasar berarti 15 sampai itu kan di pasar kalau dari setelah bertelur itu sampai maksimal bisa dikonsumsi berapa hari? Kalau maksimal kalau saya sih kalau dari kandang ya maksimal untuk ke pasar ya 5 hari lah. 5 hari. Jadi di kandang nanti ditampung 5 hari nanti kirim ke pasar. Iya. 2 hari atau 3 hari itu atau 1 hari langsung lebih baik itu. Lebih baik. Karena telur masih fresh. Tapi kan tadi pas corona itu kan pasti karena kan bukan hanya peternakan ayam petelur, Iya. banyak usaha-usaha di bidang lain juga memang kena dampak Iya, dan banyak yang belum tikar gitu. Nah, itu tadi
Apakah karena harga, berarti kan tadi pasar sepi gitu ya, pasar Iya. sepi. Nah, termasuk apa namanya, harganya gimana? Harga telurnya sendiri. Harga telur itu sangat rendah banget. Karena pasar sepi kan otomatis harga Oh iya, benar. rendah. Harga rendah. Terus kan nggak ada impor, nggak ada impor untuk pakan. Untuk Indonesia sendiri kan untuk kebutuhan pakan masih berkurang dulu. Untuk jagung terutama. Berarti kesulitan di pakan. Iya, bener banget. Untuk harganya sendiri gimana pas corona itu? Ya itu harga pakan naik, harga telur. Harga telurnya turun. Iya turun. Nah, itu kan tiap hari ayam makan sama bertelur kan, berarti antara penjualan telur sama untuk pakan itu pas corona itu bawah itu gimana? Masih untuk bisa menutupi atau rugi atau gimana? Sebenarnya rugi. Rugi. Saya setiap bawa telur ke kota, ke agen itu, saya jual. Itu saya bawa uang untuk beli pakan, Beli nambahin. pakan. Iya. Jadi nambahin masih untuk beli bahasanya apa? Tepok gitu ya? Iya tebok. Tepok itu Tepok. selang berapa lama? Kurang Sampai lebih akhirnya normal kembali gitu. kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Itu per harinya berapa? Pokok Mengeluarkan untuk nambah biaya pakan gitu. ini saya singkat saja ya. Untuk 4 bulan itu saya kerugian sampai 150 juta. 150 juta selama 4 bulan Iya. itu untuk biaya pakan Iya. karena harga anjlok gitu ya. Iya. Oke, itu sangat luar biasa karena angkatan pertama baru mulai produksi akhirnya terkena serangan corona ya. Iya. Corona bukan hanya ke manusia tapi memang efeknya ke semua usaha dan sebagainya, teman-teman. Nah, untuk akhirnya bangkit lagi sampai sebesar ini sekarang itu seperti apa prosesnya? Ya alhamdulillah setelah corona itu kan harga telur naik Naik. menjadi angka 27.000 bahkan sampai 29.000. 29.000 per kilo. Iya. Itu setelah corona berakhir itu ya. Iya. Itu kan 1 bulan pernah mendapat keuntungan kurang lebih ya 60 juta. 60 juta per bulan. Iya. Itu bersih dari hasil penjualan pas Iya. setelah corona. Nah, Iya. itu teman-teman. Jadi memang setiap kita usaha apapun ketika kita sedang jatuh itu bukan terus akhirnya berhenti karena kalau kita berhenti ya kita nggak akan pernah merasakan sukses seperti sekarang ini gitu. Ini luar biasa teman-teman. Jadi tadi Mas Dadang menyampaikan bahwa pernah terkena efek corona dan sebagainya sampai modal yang tadi sudah disimpan akhirnya dikeluarkan lagi untuk beli pakan, tapi Iya, akhirnya bisa bangkit lagi sampai sekarang gitu ya. Nah, ini terakhir untuk pesan buat teman-teman semua yang pemula yang mau usaha di bidang ayam petelur itu, kiat-kiatnya seperti apa? Ya harus siap mental, Siap mental, kayak terus terjun di dunia usaha itu ya harus bisa memanajemen berarti manajemen semuanya ya, waktu, semuanya, uang dan waktu, sebagainya. uang, gitu. iya. Ya, harus tirakat lah sebentar Dan pada harus saat proses itu memang. Semangat, pantang menyerah, Pantang menyerah. ya. Dalam hal sesulit apapun kita harus bersabar lah, kuncinya sabar, kesabaran. Ya, Itu karena kesabaran yang itu saya nanti alami. hasilnya juga maksimal gitu ya. Oke teman-teman, itu dia sedikit wawancara mulai proses awal dari tadinya kuli bangunan sehingga akhirnya sekarang punya peternakan ayam petelur gitu ya, sampai akhirnya sekarang punya 5.000 ekor. Nah sekarang itu hasil bersih waktu sekarang ini kan tahun 2023, hasil bersih sekarang itu kira-kira berapa per hari? Ini buat teman-teman biar terinspirasi, biar mereka semangat untuk usaha gitu. Ya kalau harga standar untuk populasi yang sudah saya lakoni ya, yang sudah produksi itu satu hari ya 1.500.000 Bersih. 1.500.000 itu luar biasa teman-teman. Kalau kerja di kantoran itu kalau butuh waktu berapa harganya tahun untuk sampai standar, segitu. ya. Berarti satu bulannya kurang lebih 45 juta. Iya, Mbak. Sekarang padahal yang bawah ini belum produksi kan, yang 1.500. Bayangkan teman-teman kalau nanti sudah 5.000 produksi semua kurang lebih 50-an juta ya per bulan. Per bulan Per bulan kurang lebih segitu 5 bulan, teman-teman. Mulai dari awalnya kuli bangunan yang
ya cukuplah untuk makan, tapi sekarang bisa sampai 60 juta per bulan teman-teman. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini video ini menginspirasi buat teman-teman semua yang mau usaha teman-teman. Dan oke, thank you, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kita keliling-keliling tadi. Dan ini luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, dan jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.